Bonjour, kami dari kelompok 3. Saya Alfia Septiani. Saya Alvina Zahra. Kami akan mempresentasikan materi Interrogation. berikut beberapa tujuan dibuatnya video pembelajaran ini. Yang pertama, membantu siswa bertanya jawab dalam bahasa Prancis secara dialog maupun tertulis. Yang kedua, membantu siswa membedakan aspek, memahami struktur, dan menjawab pertanyaan dalam bahasa Prancis. Belum itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu l'interrogation. L'interrogation sendiri merupakan tindakan atau proses dalam mengajukan pertanyaan. Dalam bahasa Prancis, ketika ingin mengajukan pertanyaan tentang suatu hal, dalam pembentukan kalimatnya kita dapat menggunakan interrogation. Ada beberapa aspek l'interrogation dalam bahasa Prancis. Que, quoi, qui, combien, où, quand, pourquoi, et comment. Aspek interrogation yang pertama yaitu ke, di mana ke memiliki artian apa. Biasanya aspek ini digunakan untuk menanyai suatu hal atau benda. Contohnya pada ke fond de vous ici, apa yang kamu jual di sini? Ke di sini merujuk pada benda atau menanyakan kejelasan benda yang diperjualbelikan. Kemudian untuk quoi yaitu memiliki arti sama dengan ke, yaitu untuk menanyakan benda atau sesuatu hal yang berartikan apa. Sebenarnya, quoi lebih sering digunakan dalam percakapan informal atau sehari-hari daripada dalam situasi formal seperti ke. Kita lihat contohnya. À quoi penses-tu? Apa yang sedang kamu pikirkan? Pada contoh kalimat tersebut, quoi menanyakan apa tetapi dengan subjek tu yang menandakan situasi tidak formal. Selanjutnya, qui, di mana memiliki artian siapa. Aspek ini digunakan untuk menanyakan sesuatu yang merujuk pada subjek atau seseorang. Contohnya pada qui est, siapa itu, berarti pertanyaan tersebut merujuk pada siapa atau seseorang yang dimaksud. Combien adalah kata dalam bahasa Prancis yang berarti berapa banyak. Kata ini digunakan untuk mengajukan pertanyaan tentang jumlah atau kuantitas sesuatu. Misalnya, dalam kalimat combien de personnes viennent, berapa banyak orang yang datang. Combien pada kalimat tersebut merujuk pada pertanyaan mengenai kuantitas. Selanjutnya, où yang memiliki arti di mana biasanya digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi tertentu. Contohnya pada kalimat di mana stasiun kereta, yaitu où est la gare. Quand adalah kata dalam bahasa Prancis yang berarti kapan. Kata ini digunakan untuk mengajukan pertanyaan tentang waktu atau saat sesuatu kejadian terjadi. Contohnya dalam kalimat quand est ton anniversaire berarti kapan ulang tahunmu. Selanjutnya, terdapat aspek pourquoi yang memiliki arti mengapa. Biasanya, aspek ini digunakan untuk menanyakan suatu alasan mengapa kejadian itu terjadi atau sebab akibat. Contohnya pada kalimat pourquoi tu pleures yang menanyakan alasan mengapa kamu menangis. Comment adalah kata dalam bahasa Prancis yang berarti bagaimana. Kata ini digunakan untuk mengajukan pertanyaan tentang kondisi, keadaan, atau cara sesuatu terjadi. Contohnya dalam kalimat comment ça va berarti bagaimana kabarmu, dan dalam kalimat comment va ta grand-mère berarti bagaimana kabar nenekmu. Selain menggunakan beberapa aspek interrogatif yang sudah disebutkan, untuk bertanya dalam bahasa Prancis kita juga dapat menggunakan adjektif l'interrogatif, yaitu beberapa aspeknya ada quel, ada lequel, laquelle, lequel. Quel adalah kata sifat tanya dalam bahasa Prancis yang digunakan untuk menanyakan pilihan atau identitas sesuatu yang spesifik dalam bentuk maskulang tunggal. Kata ini dapat berarti yang mana atau apa. Contohnya dalam kalimat quelle fleur tu préfères berarti kamu lebih suka syal yang mana. Selanjutnya, quel digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu hal yang memiliki jenis kelamin maskulang dalam bentuk jamak atau pluriel. Contohnya, quel livre aimes-tu lire
di mana penggunaan quel di sini mengacu pada kata livre yang memiliki jenis kelamin maskulang dalam bentuk pluriel atau jamak. Quel adalah kata sifat tanya dalam bahasa Prancis yang digunakan untuk menanyakan pilihan atau identitas sesuatu yang spesifik dalam bentuk feminang tunggal. Kata ini dapat berarti yang mana atau apa. Contohnya dalam kalimat quelle robe tu mets berarti baju apa yang kamu pakai. Selanjutnya, quels digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu hal yang memiliki jenis kelamin feminang dalam bentuk jamak atau pluriel. Contohnya, quelle chemise tu emportes, di mana chemise di sini mengacu pada kata benda yang memiliki jenis kelamin feminang dalam bentuk pluriel atau jamak. Lequel adalah kata ganti tanya dalam bahasa Prancis yang digunakan untuk menanyakan pilihan atau identitas sesuatu yang spesifik dalam bentuk maskulang tunggal. Kata ini dapat berarti yang mana. Contohnya dalam kalimat Tu as vu de film ce mois-ci, lequel tu as préféré? Berarti, apakah kamu sudah menonton film-film bulan ini? Yang mana yang kamu lebih suka? Untuk aspek lequel digunakan sebagai kata ganti dalam kalimat tanya untuk benda atau sesuatu hal yang memiliki jenis kelamin maskulang bentuk jamak. Contohnya, tu as lu de livre lequel, dia menanyakan jenis buku manakah yang setelah dibaca, yaitu mengacu pada berapa banyaknya dalam bentuk jamak. Kata laquelle digunakan ketika kita ingin menanyakan pilihan atau preferensi dalam hal-hal tertentu yang berhubungan dengan benda atau hal feminang tunggal. Contohnya dalam kalimat Il y a de bonnes pièces de théâtre en ce moment. Laquelle tu veux voir? Berarti, saat ini ada pertunjukan teater yang bagus. Yang mana yang ingin kamu tonton? Dan yang terakhir, untuk aspek lequel, yaitu digunakan sebagai kata ganti dalam kalimat tanya untuk benda atau sesuatu hal yang memiliki jenis kelamin feminang dalam bentuk jamak atau pluriel. Contohnya, tu as écouté des chansons lequel, yaitu di mana ditanyakan lagu apa sajakah yang sudah didengarkan dalam bentuk jamak, bukan hanya satu saja. Evaluasi. Setelah mendengarkan materi yang dijelaskan, sekarang kita masuk ke dalam pemahaman dialog berikut sebagai latihan. Bonjour monsieur, Bonjour monsieur, vous désirez? qu'est-ce que vous avez comme sandwich? Comme sandwich, il y a jambon au fromage. On a aussi des croque-monsieur. Je vais prendre un croque-monsieur. Et comme boisson, Un demi s'il vous plaît. Heineken, 1664, Amstel. Une 1664. Alors une 16 et un croque-monsieur. Voilà monsieur, 9 € s'il vous plaît. Tenez, Merci, bon appétit. Setelah mendengarkan dialog tersebut, sekarang jawablah pertanyaan yang tersedia di bawah ini. Baiklah, setelah kita mendengarkan dialog, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, qui parle dans le dialogue? Artinya, siapa yang berbicara dalam dialog? Jawabannya, un serveur et un client. Jadi, dalam dialog tersebut terdapat dua orang yang berbicara, yaitu seorang pelayan dan seorang pelanggan. Kedua, où allait le dialogue? Jawabannya, c'est dans un café ou une brasserie. Dialog ini terjadi di sebuah kafe atau restoran. Yang ketiga, quelles sont les boissons que le client commande? Jawabannya, il commande une bière atau un demi. Pelanggan dalam dialog ini memesan sebuah minuman yang disebut un demi, yang merupakan sebutan untuk setengah liter bir. Penutup. Kesimpulannya, l'interrogation adalah tindakan atau mengajukan dan merespon pertanyaan secara jelas dan spesifik. Berikut beberapa referensi atau sumber yang kami gunakan dalam video kami. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Merci beaucoup. Au revoir.